memberdayakan guru secara berkeseimbangan dalam peningkatan profesional mereka sebagai narasumber baru yang lebih penting dari guru, yang menjadikan guru sama-sama sebagai unsur pelaksana kurikulum di sisi lain dan perubahan pada tingkat perumusan kurikulum. Kurikulum harus sepenuhnya dirumuskan dengan pemberitahuan, landasan filosofis, pedagogis, sosiologis, sosial, budaya, teknis, dan politis sebagai basis kurikulum, serta memperhitungkan kondisi yang nyata dan masyarakat dan dunia pendidikan. Dan selanjutnya, pendahuluan, ada ungkapan analitik yang acap kali muncul seiring perubahan pengusahaan negeri ini, yakni ganti menteri, ganti guru. Nyatanya dalam perjalanan sejarah, sejak kemerdekaan Indonesia 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1147, 1152, 1164, 1168, 1175, 1184, 1194, dan 2004-2006. Serta yang terbaru adalah kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis yang terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan etik dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu perkembangan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dari perspektif historis dan masa ke masa, determinan paradigma politik dan kekuasaan yang secara bersama-sama mewarnai dan mempengaruhi secara kuat sistem pendidikan Indonesia selama ini. Juara sistem pendidikan suatu negara pada gilirannya kembali pada stakeholder yang paling berkuasa dalam pengambilan kebijakan. Pada tataran ini, maka sistem politik yang berkuasa, siapa yang berkuasa, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Kecenderungan inilah yang kemudian turut menjadi penguat pada apa kemudian diistilahkan ganti menteri, ganti kebijakan, termasuk dalamnya kurikulum pendidikan. Sebab muatan-muatan politis, palu ideologi maupun tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan pengusaha acap kali juga disetting sedemikian rupa sebagai dalam kerangka kurikulum. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan berbagai alasan dan rekomendasi, kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dan dari periode ke periode. Keberadaan kurikulum memberi pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mulailah tulisan ini penulis menganggap penting untuk periode ke periode sekaligus memperbandingkan, sehingga sebagai pelaku pendidikan, tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahas diskusi solutif untuk memahami pokok permasalahan pendidikan Indonesia dalam perspektif kurikulum. Dan kurikulum pada tahun 1947, Rajana Pelajaran 1952, Rajana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rajana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rajana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Dan adapun kurikulum pada tahun 2013, pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kurikulum basis kompetensi dijadikan acuan pedoman bagi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan berbagai irahan pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada
pelajaran yang